Bagaikan selayar tanah doang julukannya. Tanahnya subur, indah lautnya. Ucapkan salam kepada semuanya. Yang jawab salam panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Tidak ada kata yang paling patut diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling mulia untuk dikirimkan kepada Nabi selain salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang erat kaitannya dengan peristiwa hijrah. Oleh karena itu, saya akan membahas ceramah yang berjudul Cara Memaknai Hijrah dalam Kehidupan Sehari-hari. Ada 3 hal yang akan saya bahas dalam ceramah saya. Pertama, apa itu hijrah? Kedua, bagaimana cara memaknai hijrah dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, apa manfaat hijrah? Poin pertama, apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab berkata hajarah, yang artinya berpindah. Dalam bahasa selayarnya atlete, nakana atau mangkasarka atlesang. Dalam bahasa kerennya move on. Sedangkan hijrah secara istilah yakni meninggalkan tempat atau kondisi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meninggalkan tempat disebut hijrah, makanya seperti hijrahnya Nabi dan para sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah, dari kota yang menolak Islam menuju kota yang menerima syariah Islam. Sedangkan hijrah meninggalkan kondisi disebut hijrah maknawiyah atau hijrah kondisi. Hijrah dari kondisi yang penuh dengan maksiat menuju kondisi yang penuh dengan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Mudaththir ayat 5. Waruzza fahjur. Sebuah perbuatan keji tinggalkanlah atau berhijrahlah. Poin kedua, bagaimana cara memaknai hijrah dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai generasi muda saat ini, mungkin kita tidak melakukan hijrah makanya atau hijrah tempat, tetapi kita bisa melakukan hijrah maknawiyah atau hijrah kondisi. Hijrah dari kondisi anak yang malas belajar menuju kondisi anak yang rajin belajar, terutama dalam mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hijrah dari kondisi anak yang membuang-buang waktunya untuk bermain game seperti Free Fire dan lain-lain, menuju kondisi anak yang memanfaatkan waktunya untuk beramal saleh agar ia tidak merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya orang-orang dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
hijrah dari kondisi anak yang suka membantah orang tuanya menuju kondisi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 14. Wawasainal insana biwalidayhi, yang artinya dan kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Poin terakhir, apa manfaat hijrah? Pertama, akan menjadi pribadi yang saleh dan saleha. Kedua, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, tentunya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 58, yang artinya barang siapa yang hijrah di jalan Allah lalu ia terbunuh atau mati, maka Allah akan memberinya rezeki yang baik, yaitu surga. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita berhijrah dan ayo semangat berhijrah. Demikianlah ceramah saya. Assalamualaikum